Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Zakaria Maulana SPDGR selaku wakil dari Kepala Sekolah SMK Bandung Timur, dan menjadi acara inti pada kali ini dimulai. Waktu dan tempat kami akan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita sangatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga dilimpah dan dicurahkan kepada baginda umat Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tak banyak. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Teteh yang hari ini sudah hadir pada tempat ini. Mudah-mudahan kehadirannya dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat mendapatkan pahala di kehadirannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah memfasilitasi technical meeting pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan hari ini dapat keberkahan dan kemanfaatannya. Kemudian saya juga berharap ketika nanti acaranya, mudah-mudahan kita tahu sendiri sekarang lagi musim hujan, ya mudah-mudahan nanti ketika hari hanya cuacanya mendukung, ya cerah mudah-mudahan, dan semuanya akan teteh peserta panitia semuanya dalam keadaan sehat, jadi gak ada yang sakit, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mungkin itu aja untuk sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Zakaria Maulana SPDGR atas sambutannya. Dan kita masuk ke acara inti, yaitu pembacaan dan penjelasan technical meeting dan dari Kang Zul kepada Kang Zul Muzakir Nur SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, nanti variasi informasi dilewat dulu ya. Kita akan langsung ke petunjuk teknis. Akang Teteh sudah memegang petunjuk teknis. Baik, kita akan mulai saja ya penjelasan petunjuk teknisnya. Pasal 1 dibaca ya, peserta adalah pelajar SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan klub Purna Manajemen yang berdomisili di Jawa Barat, ya, yang sudah menyelesaikan pendaftaran. Sudah terlampir pendaftarannya untuk SD, SMP, SMA, SMK,
dan klub Purna. Sambil dibaca. Anggota regu terdiri dari 15 orang pasukan dan 1 komandan, 2 cadangan untuk pasukan 5 Banjar, dan 12 orang pasukan dan 1 komandan untuk pasukan 4 Banjar. Peserta wajib didampingi pembina atau pelatih ketika perlombaan. Peserta wajib melengkapi segala bentuk administrasi pendaftarannya, maksudnya selamat-selamatnya ketika daftar ulang di hari H. Ya, administrasi dan lain-lain itu nanti hari Sabtu untuk tingkat SD, SMP dan SMA itu nanti SMA dan Purna itu nanti di hari Minggu gitu ya. Izin. Lalu hanya peserta yang telah melunasi atau DP ya, kami kasih kebijakan pendaftaran untuk mengambil nomor undian tampil. Jadi kalau yang belum DP sama sekali gak bisa ngambil nomor urut tampil. Lalu nomor 9, seragam peserta adalah pakaian seragam yang sesuai untuk peruntukannya sebagai seragam lomba, yaitu PDKS atau pakaian dinas khas sekolah PDH, ataupun seragam lomba lainnya yang sesuai dengan norma masyarakat. Wajib memakai tutup kepala, misalkan topi, pet, baret atau lainnya. Kepala tertutup, bukan penghias kepala. Lalu tidak diperkenankan memakai seragam PDU Paskibraka lengkap atau atribut Purna Paskibraka Indonesia atau PPI. Pasal 1 ada yang ditanyakan? Oke, lanjut kita biar mempercepat waktu juga. Pasal 2 silakan dibaca oleh Akang Teteh sambil saya hanya merangkum membacanya. Nanti intinya pas SD itu, SD tidak mengikuti upacara pembukaan sama sekali ya. Jadi yang upacara pembukaan itu adalah SMP. Terus peserta yang mengirim lebih dari 1 pasukan dikasih toleransi maksimal 7 ya, dari rentang 1 sampai 40. Jika poin 4, jika ada pertemuan teknis kuota belum terpenuhi, maka pendaftaran diperpanjang sampai dengan kuota terpenuhi atau H-2 pelaksanaan lomba. Pasal 2 ada yang ditanyakan? Cukup ya? Kita langsung lagi. Pasal 3, daftar ulang dilakukan sebelum upacara pembukaan. Daftar ulang dibuka mulai hari Sabtu 8 November pukul 5 pagi sampai dengan hari Minggu untuk SMA ya. Kalau SMP itu batasnya sampai jam 7 pagi. Ya, jadi kalau lewat dari jam 7 kita anggap lewat ya daftar ulangnya. Lalu nanti untuk SMA dan Purna itu nanti daftar ulangnya di hari Minggu. Daftar ulang bisa dilakukan oleh pembina atau pelatih dan perwakilannya. 3, bagi peserta yang telah membayar uang pendaftaran dan mengundurkan diri, uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan. Lalu kita sambil dibaca ya. Poin 4, berkas-berkas daftar ulang adalah surat rekomendasi atau tugas atau mandat dari sekolah masing-masing, formulir pendaftaran peserta atau formulir foto. Nanti untuk formulir foto akan di-share di grup fix peserta. Lalu yang membedakan adalah nanti dikumpulkannya SD dikumpulkan di map warna merah, SMP di warna biru, SMA, SMK, MA di warna kuning, dan klub atau Purna di warnanya hijau mapnya. Tanda peserta diberikan di hari pelaksanaan sebelum apel ketika daftar ulang. Pasal 3 ada yang ditanyakan? Oke. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut lagi. Pasal 4, ketentuan upacara, silakan boleh dibaca. Peserta upacara diwakilkan oleh 8 orang. Diusahakan 15 menit sebelum pelaksanaan upacara nanti sudah ada di lapang ya untuk mengefektifkan waktu, karena kalau menjelang sore waktu sering hujan. Jadi kita usahakan pada tepat waktu untuk memulai acara ini. Untuk tingkat SMP yang upacara pembukaan tingkat SMP, SD tidak upacara pembukaan. Nah, nanti untuk tingkat SMA kita tidak ada upacara pembukaan, yang adanya upacara penutupan. Jadi mungkin 7:30 kita udah mulai LKBB untuk tingkat SMA. Sudah ngerti ya kan Teteh? Pakaian silakan boleh dibaca.
pakaian apel, intinya wajib pakai sepatu, boleh seragam, boleh baju latihan masing-masing, boleh seragam lomba, yang penting memakai tutup kepala. Pasal 4, ada yang ditanyakan? Tidak ada, lanjut. Pasal 5, ketentuan pokok pelaksanaan PBB mengacu pada peraturan Panglima atau Perpang nomor 57 untuk penghormatan dan 58 untuk PBB, ya, Perpang 57 dan 58 tahun 2018. Susunan PBB yang diperlombakan ditentukan oleh panitia. 3, gerakan yang dinilai sesuai materi gerakan yang telah ditentukan oleh panitia. Aba-aba harus dilaksanakan secara urut untuk menghindari para dewan juri yang melewatkan penilaian. Apabila nilai kosong namun gerakan dilaksanakan, maka kami akan mengkonfirmasi pada juri LKBB. Dipastikan tidak ada nilai kosong apabila melaksanakan gerakan perlombaan. Tapi kalau misalkan gerakannya terlewat, ya, gerakannya terlewat, itu nanti biasanya kebijakan juri PBB yang akan menjelaskannya biasanya dikosongkan kalau tidak berurutan. Jadi mohon, karena aba-aba ininya simpel, ya, gampang lah istilahnya mah, aba-abanya tidak terlalu sulit, diharap untuk tidak kelewat ya aba-abanya. Ukuran lapangannya 11 kali 21 cukup. Oke ya. Pasal 5, lalu favorit medsos, silahkan bisa dibaca. Ya, nanti akan diposting sesuai di IG Instagram Muncak ID ya. Itu pasal 5 untuk aturan perlombaan. Lanjut kita ke pasal 6, aturan tampil. Boleh dibaca dulu. Ada DP 4 untuk persiapan pengecekan, DP 3 untuk presensi atau kelengkapan anggota pasukan, DP 2 penilaian kostum dan foto, DP 1 daerah steril tanpa ofisial. Jadi udah di lapang ya. Waktu peserta mendapatkan waktu tampil 8 menit. Waktu dimulai ketika penjuru melaksanakan langkah pertama di gerakan bersab tumpul, dan waktu berakhir atau dihentikan ketika pasukan melaksanakan hadap kanan atau kiri maju setelah variasi formasi. Aturan tampil cukup. Kita lanjut lagi ke pasal 7, pengurangan nilai dan hukuman. Telat daftar ulang min 5 per 5 menit 10 poin. Jadi kalau misalkan 10 menit berarti 20 poin. Nah, kalau misalkan Kang, kalau 7 atau 6 kita diambil kelipatan nanti. Kalau misalkan 1 sampai 2 berarti tandanya 5 menit. Kalau telat daftar ulangnya 6 atau 7 berarti hitungnya 10. Jadi kita kelipatannya naik ke atas. Bisa dimengerti ya Kang Teteh? Tidak mengikuti upacara pembukaan dan penutupan. Ini penutupan untuk SMA ya, min 100 poin. Peserta sakit atau pingsan di lapangan ketika bertanding, min 25 poin. Melebihi batas waktu, min 1 per detik, ya, min 1 poin per 1 detik. Anggota kurang dari ketentuan, min 10 per orang. Apabila menginjak garis perlombaan tidak ada pengurangan nilai, namun nilai komandan dalam penguasaan materi tidak akan maksimal. Lanjut, selanjutnya akan teteh barang wajib rapi dan bersih setelah penggunaan kelas. Nanti kami akan di denahnya digambarkan oleh LO-nya juga nanti biar untuk mengembalikan ke semula. Tapi kayaknya untuk tingkat SMP karena besoknya tingkat SMA, kayaknya bersihnya sewajarnya aja, paling gak usah dikembalikan ke semula. Jadi cukup bersih aja karena nanti besoknya mau dipakai untuk tingkat SMA. Bisa dipahami ya, minimal tidak ada sampah. Dan nanti barak terbersih ini ada hadiahnya ya, juara barak terbersih, ada pialanya. Jadi mangga untuk menjaga kerapihan dan kebersihan baraknya masing-masing. Mengganti orang tanpa konfirmasi dan beda dari format daftar ulang, min 25 poin per orang. Merusak tanaman, pohon, fasilitas di area kampus SMK Bandung Timur wajib langsung diganti sesuai dengan barang yang dirusak. 10. Membawa senjata tajam dan membawa obat-obatan terlarang akan didiskualifikasi. Jadi hati-hati untuk penggunaan senjata tajam atau misalkan ada yang propertinya yang ini, tolong diminimalisir untuk adegan-adegan atau barang-barang yang bisa membahayakan keselamatan anak didiknya. Karena kita kalau buat P3K kita cuma nangani yang
apa yang umum aja gitu, kayak misalkan pusing atau yang selainnya. Tapi kalau misalkan ada resiko di luar itu udah menjadi tanggung jawab pelatih dan pendamping masing-masing. Lalu pasal 8 penilaian, perbandingan penilaian 70% PBB murni, 20% papor, dan 10% komandan. Pemenang dalam lomba ini akan ditentukan oleh Dewan Juri atas perhitungan angka tertinggi yang diperoleh oleh peserta dan dikurangi oleh angka hukuman atau pengurangan penalti. Apabila penentuan pemenang terdapat perolehan angka yang sama, maka dilihat dari gerakan PBB dulu. Apabila masih sama, dilihat mungkin nanti PBB-nya dari gerakan, mungkin keputusan juri antara PBB berjalan atau PBB di tempat. Nanti itu untuk PBB sama nanti akan ditentukan oleh Dewan Juri. Tapi kalau misalkan nilai PBB sama, akan ditentukan lagi variasi formasi. Apabila masih sama, variasi formasinya dilihat nilai komandan. Apabila masih sama lagi, misalkan terjadi sama-sama persis, maka kami akan mengembalikan ke Dewan Juri untuk penentuan pemenangnya. Nanti berdasarkan apa, nanti kembali lagi ke Dewan Juri PBB dan variasi formasi. Peringkat kejuaraan LKBB, PBB, variasi formasi, dan komandan. Lalu poin 5, juara umum LKBB adalah utama 1. Rekap terbuka, ditampilkan di proyektor di ruang rekap. Dapat melihat peserta lain, namun dengan catatan peserta tidak pulang duluan dan menerima dengan sportif hingga rangkaian acara perlombaan selesai. 7, dengan mendaftarkan regunya, peserta dianggap telah bersedia untuk mentaati semua syarat, peraturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia beserta aturan tambahan. 8, panitia tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kehilangan barang berharga yang dialami peserta atau pihak lain selama perlombaan berlangsung. 9, keputusan pada saat pertemuan teknis wajib dipatuhi oleh semua peserta lomba. 10, peserta lomba diharapkan untuk menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan silaturahmi selama perlombaan ini berlangsung. 11, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Dari penjelasan juknis ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin acaranya akan berlanjut ke penjelasan dari juri variasi formasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan dari pihak sekolah SMP SMK Bandung Timur, yang terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk bekerja sama di LKBB Bandung Timur Championship. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari pelatih seniornya mungkin atau ada pembinanya, Bapak Ibu semua yang hadir di acara technical meeting ini. Tidak lupa kita di sini untuk mengambil sebuah kesepakatan, ya. Kita langsung saja kita bahas untuk penilaian variasi formasi. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kang Zul, ya. Kebetulan saya juga perwakilan dari formasi, ya, di PB, ya, komite juri. Mungkin ini baru pertama kali saya TM di daerah Jawa Barat, betul ya? Ya, mungkin orang-orang Bandung sini belum pernah melihat saya berdiri di depan, ya. Kalau untuk di daerah lain mungkin sering sekali. Ya, kedatangan saya di sini pertama kita bahas tentang variasi formasi, bagaimana penilaiannya, ya. Kita ambil kesepakatan untuk dijadikan challenge atau perlombaan nanti di tanggal 8-9 November. Ini kita langsung saja, ya. Takutnya teman-teman ada yang ingin bertanya dulu atau saya jabarkan dulu. Kan teman-teman sudah akang eteh, ya, atau adik-adik. Mungkin kalau saya usianya jauh, ya, saya ngelihat wajah-wajahnya masih wajah-wajah pelatih-pelatih muda, ya. Zaman saya pertama kali lomba itu tahun
1999. Jauh nggak? Jauh ya. Jadi jauh banget. Ya, jadi saya tahu dunia baris pada saat SMA ya. Dan saya gelut di dunia paskibra juga dan jadi pelatih juga ya. Mungkin sekarang ada profesi baru, yaitu saya juga mengajar di Karawang dan juga saya jadi tim penilai di Porbasi ya. Jadi waktu saya kalau seminggu itu padat ya, dan sekarang saya sempatkan datang ke sini untuk sharing, berbagi edukasi ya. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati adik-adik semuanya, karena kita harus berkembang bersama. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Jangan terlalu banyak pikiran tentang variasi formasi. Mungkin saya akan menjelaskan variasi formasi itu zaman saya dulu ya. Zamannya saya dulu itu yang namanya variasi tidak merubah bentuk. Ya, definisinya gini. Variasi adalah gerakan unsur PBB yang dikreasikan dengan tidak merubah bentuk. Itu dari zaman sebelum saya ada di Paskibra itu udah ada definisi itu dari para sepuh kayaknya ya. Terus formasi itu adalah gerakan unsur PBB yang mengandung nilai estetika dengan merubah bentuk. Ya, nanti kalau misalnya penjelasan saya kurang, itu saya ngutip dari sepuh-sepuh saya dulu ya. Atau kalau boleh, kalau mau adik-adik boleh cari definisinya di Google atau di kamus besar itu ada ya. Jadi dan sekarang saya akan menjabarkan satu persatu ya. Kita langsung saja. Ada teori variasi, ada teori formasi, ada teori buka formasi, ada teori tutup formasi. Ya, kita bahas satu persatu. Next. Ya, karena kita larinya ke dunia baris berbaris, kita keselipkan nama baris berbaris ya. Variasi baris berbaris, gitu ya. Variasi PBB, formasi PBB. Artinya yang diutamakan adalah baris berbarisnya, bukan seninya. Seni hanya referensi. Dan salah satunya nih, yang referensi yang harus digunakan pada variasi yang pertama dari Peraturan Panglima Nomor 858 Tahun 2014. Apa yang kita gunakan di Perpang? Aba-aba. Aba-aba harus digunakan. Ya, karena kita larinya ke PBB. Yang kedua ada yang namanya seni. Ada seni gerak, seni suara, seni musik, ada ya. Sekarang mungkin teman-teman adik-adik mungkin udah pernah melihat Porbasi belum? Final Kejurnas tahun kemarin, udah lihat? Ya udah ada yang pakai musik, udah ada yang pakai properti, udah ada yang menari gitu ya. Nah, ini referensi tambahan ya. Yang kedua ada budaya. Ada yang pakai adat istiadat, misalnya bercerita tentang kebudayaan di masing-masing daerah, itu juga ada. Itu hanya referensi. Yang terakhir ada sastra. Kalau puisi ini mungkin dari zaman saya sekolah sudah banyak yang variasi formasi pakai puisi. Betul nggak? Betul ya? Oke, ini referensi ya. Ingat, referensi tambahan itu artinya hanya memasukkan unsur-unsur referensi ini sebagian, ya, nggak semuanya. Oke, kita lanjut next. Nah, tadi ada yang namanya variasi itu tidak berubah bentuk. Ini ada videonya, ilustrasi bentuk variasi. Nah, botol ini adalah bentuk, cairan adalah variasi. Ya, cairannya banyak ya. Cairannya banyak. Sekarang botolnya seperti ini. Botolnya sama nggak semua? Sama. Warnanya beda nggak? Beda. Jadi apapun gerakannya, variasi apapun isinya, botolnya nggak berubah. Botolnya nggak berubah, sama seperti di variasi. Gerakannya bebas, tapi bentuknya jangan berubah. Udah 3 sap 5 banjar atau 3 sap 4 banjar. Itu ya. Jadi ini ilustrasinya, botol itu sebagai bentuk, cairan itu sebagai variasi. Boleh dikasih musik silakan, dikasih
Gerakan silat silakan, dikasih gerakan jongkok silakan. Yang penting bentuknya barisan ya, jangan berantakan. Itu udah beda, itu namanya bentuk formasi. Mau 1 langkah, mau 5 langkah, 4 langkah, itu disebutnya bentuk formasi. Ya, sampai sini paham ilustrasinya ya? Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama variasi. 1. Variasi dalam PBB adalah gerakan PBB murni yang dipadukan dengan gerakan bebas lainnya, sehingga menghasilkan gerakan PBB kreasi baru dengan nilai estetika lebih. Jadi dengan ada, kan kalau misalnya PBB hadap kanan cuma gini doang, nggak indah, benar nggak? Kalian bisa digabungin dengan kombinasi hadap kanan dengan lencang depan dan hormat. Itu ada 3 PBB yang digabungin jadi indah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gerakan variasi diaplikasikan pada sekelompok barisan yang memiliki susunan saf dan banjar. Yang berikutnya, gerakan variasi tidak merubah bentuk barisan. Ingat ya, adik-adik, teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, variasi nggak boleh merubah bentuk barisan. Oke, berikutnya, gerakan variasi dilaksanakan secara berangkai. Di perpam, gerakan berangkai apa biasanya? Gerakan yang satu rangkaian. Ada tahu? Periksa kerapihan. Itu satu rangkaian. Ya, aba-abanya dalam keadaan apa pasukannya? Istirahat di tempat. Sama ini juga. Ya. Berikutnya, next. Rangkaian gerakan yang dimaksud adalah gerakan yang dikembangkan dari satu gerakan PBB atau lebih. Ya, jadi boleh dikombinasikan. Next, pelaksanaan gerakan variasi berdasarkan komando. Jadi ini referensi dari perpam. Ya, ada komandonya, ada aba-abanya. Berikutnya, oke, ini teknisnya ya, teknisnya. Kalau variasi pasukannya dalam keadaan apa? Istirahat di tempat. Tuh. 1. Pasukan dalam keadaan istirahat di tempat. Ini teknisnya ya. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan buat main ke daerah-daerah luar, teman-teman udah gak kaget, udah dikasih tahu nih, ya. Bahkan ini pun sudah dipakai di formasi tingkat kejurnas, ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti saya kasih slide-nya lah ya, gambarnya nanti saya kirim. Oke, komandan memberikan apa-apa peringatannya apa? Variasi atau boleh ditambah narasi. Misalnya variasi Garuda Sakti, set, itu boleh variasi aja, boleh nyebutin judulnya, narasi tambahannya. Berikutnya, pasukan melakukan gerakan pembuka atau opening. Contoh, variasi Garuda Sakti, set, Garuda Sakti. Dia sampai pose dulu, baru aba-abanya apa? Mulai. Ya, teman-teman masih ada nih, saya kemarin terakhir itu dikikip. Masih ada yang gini. Variasi mulai, baru bergerak. Ya, kalau kita aplikasikan ke periksa kerapihan, parade periksa kerapihan mulai, gitu kan? Enggak ya? Parade periksa kerapihan, sikap sempurna dulu, baru mulai. Kalau di variasi siap, sikap sempurna dulu, boleh pose, ya wajib pose ya, baru mulai. Itu, ya gambarannya. Berikutnya, komandan memberikan apa-apa pelaksanaannya, mulai, ya mulai. Terus pasukan melakukan gerakan variasi sampai pada akhir gerakan, sampai pose. Misalnya pose terakhirnya gini, misalnya ke sana. Nah, sampai situ, ya posenya. Kemudian komandan memberikan apa-apa pelaksanaan selesai, siap. Jadi bukan variasi selesai, cukup selesai. Kalau seumpamanya variasi selesai, berarti periksa kerapihan juga sama. Periksa kerapihan selesai, gitu kan? Enggak ya? Jadi nanti apa-apanya cukup mulai dan selesai. Kemudian setelah selesai, pasukan secara otomatis pasukan secara otomatis kembali pada posisi istirahat
di tempat. Ya, jadi posisinya kembali istirahat di tempat. Sampai sini paham teknisnya? Paham ya? Nanti saya kirim. Lanjut next. Nah, ini ada flowchartnya. Nanti saya kirim juga. Variasi, boleh juga pakai variasi narasi. Langsung sikap sempurna, ada gerakan pembuka, ada aba-aba mulai, langsung melakukan gerakan sampai gerakan akhir, kemudian selesai. Ingat, bukan variasi selesai, ya, tapi selesai. Oke, di bawahnya pasukan kembali istirahat di tempat secara otomatis. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut next. Nah, ini ilustrasi bentuk formasi. Ya, mobil adalah bentuk awal. Robot adalah bentuk formasi. Ini sudah berubah bentuk. Ya, ini kembali lagi ke bentuk awal. Ini ilustrasi formasi. Ada formasi ya, maaf, bukan variasi. Formasi. Ini ilustrasinya. Bentuk awalnya kita kalau di PBB bentuk awalnya 3-5 bagian, merubah bentuk jadi formasi. Kembali lagi ke awal, bentuk apa? Bentuk barisan yang utuh 3-5 bagian, gitu ya. Next, berikutnya. Oke, sekarang teori formasi. Saya tanya dulu nih, biasanya pakai apa-apanya formasi atau buka formasi? Pakai buka. Kayak kita fix ya, untuk lomba besok pakai buka formasi. Setuju? Oke, next. Kita nggak pakai yang ini. Kita pakai ini yang buka formasi ya. Next. Jangan pakai yang formasi. Oke, ini flowchart kalau buat formasi, tapi tetap nanti saya kirim juga ini ya, buat belajar. Oke, ini petunjuk teknis gerakan buka formasi. Yang pertama, kalau aba-abanya buka formasi, pasukannya dalam keadaan apa? Ini tidak dalam keadaan istirahat di tempat ya, tapi sikap sempurna, jalan di tempat atau langkah tegak. Ya, pengaplikasian yang sudah kita pakai biasanya apa? Pengibaran bendera, benar gak? Pengibaran bendera, teman-teman kalau di sekolah bukan formasinya istirahat atau sikap sempurna? Sikap sempurna. Atau ada yang lagi langkah tegap ya? Langkah tegap maju, jalan, buka formasi, jalan gitu kan? Kalau pengibaran, benar gak? Jadi kalau apa-apanya buka formasi, itu jangan diistirahatkan pasukannya, tapi dalam keadaan sikap sempurna. Boleh di jalan tempat. Buka formasi, siap. Baru bergerak, jalan. Boleh. Tapi yang jelas, jangan dalam keadaan istirahat di tempat. Paham ya poin 1 ya? Oke, berikutnya, komandan memberikan aba-aba peringatan buka formasi. Oke, pasukan melakukan gerakan tambahan, misalnya gini, buka formasi, siap. Pasukannya menghadap kanan dulu, boleh. Ya, bebas. Mau pose lagi, boleh, bebas. Ya. Kemudian komandan memberikan aba-aba pelaksanaan jalan. Ingat kalau buka formasi, pelaksanaannya apa? Jalan. Oke, pasukan melakukan proses dinamika struktur sampai pada bentuk akhir formasi, dan pasukan dalam keadaan jalan di tempat supaya apa? Supaya aba-abanya pelaksanaan di akhirnya itu henti. Jadi kalau udah dibentuk formasi, misalnya bentuk pesawat nih, pasukannya jangan langsung pose, ya, tapi jalan di tempat, henti, gerak, baru pose. Paham? Paham ya? Jadi kalau bukan formasi, aba-abanya bukan selesai, tapi jalan atau maaf, henti, ya, bukan selesai tapi henti. Berikutnya, pasukan melakukan gerakan pose. Setelah aba-aba henti, langsung memberikan pasukan melakukan aba-aba gerakan pose. Ya, setelah itu komandan memberikan aba-aba apa? Kalau di pose, siap, gerak, siap, gerak, siap. Udah, kasus sempurna aja. Oke, udah jangan dibalas lagi. Jangan dikasih selesai. Kan kalau gerakan biasa maju, jalan, henti.
selesai, kan kayak gitu. Benar nggak? Ya, jadi jangan ada double, udah berhenti dikasih selesai, jangan ya. Itu cukup henti aja. Oke, berikutnya persiapan tutup formasi. Karena sudah siap gerak, udah langsung kasih aba-aba tutup formasi. Next, ini teknisnya ya. Oke, buka formasi itu gerakan tambahan. Aba-abanya jalan melakukan gerakan menuju bentuk akhir formasi, terus henti gerak, bukan selesai. Ya, apalagi double. Langsung pose, pasukan diberikan aba-aba siap gerak. Oke, sampai sini ya, paham ya? Setuju ya? Oke, lanjut. Sekarang tutup formasi. Pasukan dalam keadaan sikap sempurna. Ya, ini udah pada tahu pasti ya. Komandan memberikan aba-aba peringatan tutup formasi. Pasukan melakukan gerakan tambahan. Boleh hadap dulu. Tutup formasi. Siap. Hadap dulu misalnya. Boleh. Atau tutup formasi. Siap. Boleh geser dulu bebas. Ya. Berikutnya, komandan memberikan aba-aba pelaksanaan jalan. Pasukan melakukan proses dinamika struktur sampai pada bentuk barisan semula. Ya, jadi melakukan proses lagi untuk menuju bentuk semula. Ya. Dan pasukan dalam keadaan apa? Jalan di tempat supaya apa? Apa? Supaya aba-aba terakhirnya apa? Henti. Ya, jadi pas sudah dalam barisan semula, pasukannya dikasih aba-aba henti. Ya, gitu. Dalam tempat dulu tentunya ya. Terus pasukan melakukan gerakan pose. Kan kenapa sih harus pakai pose? Di tempat lain udah ada yang namanya ending celebration. Benar gak? Ya, jadi kalau ending celebration ini cuma diem aja kan jadi jelek nilainya. Ya, jadi dari sekarang kita belajar bareng, kita berkembang bersama-sama ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh, tapi ke panitia dulu ya, jangan langsung ke atas. Berikutnya, komandan memberikan aba-aba setelah pose, memberikan aba-aba siap gerak. Dah, selesai materinya. Bukan materinya, teknisnya. Paham sampai sini ya? Next. Tutup formasi, nanti kita akan kirim ya ke grup ke KDMI ya. Gerakan tambahan, terus jalan. Melakukan gerakan tambahan boleh pose, boleh hadap kanan, boleh jalan depan, bebas ya. Gerakan tambahannya. Terus ada melakukan gerakan menuju barisan semula, ketiga bukan selesai. Pose ending langsung pasukan diberikan aba-aba siap gerak. Oke, sampai sini paham ya teknisnya ya? Nanti ada nilainya masalahnya ya, ada penilaiannya. Lanjut next, kita langsung ke penilaian. Nah teman-teman mungkin pasti kaget ya, karena di Bandung jarang ada juri formasi untuk papor ya. Bukan berarti saya nggak mau Bandung ketinggalan ya, karena saya juga dulu besar di Bandung ya, dari tahun 2010 saya ada di sini ya. Ada yang berlahir 2010? Ada lah ya. Oke lanjut. Nah ini yang biasa digunakan sampai detik ini ke formasi ya. Mudah-mudahan dari Bandung banyak, Bandung Kabupaten, Bandung Kota ada perwakilan yang berangkat ke Kejurnas nanti ya di bulan Desember ya, mudah-mudahan ada yang berangkat ke sana. Oke, ini penilaiannya ini hampir mirip ya, hampir mirip. Cuma sama saya dibikin detail lagi supaya teman-teman mau belajar ya, karena itu dia poinnya, kita berkembang bersama ya, jangan mau tertinggal. Gitu ya. Oke, di sini ada penilaian yang akan nilai. Yang pertama opening. Ya, opening tahu ya? Tepatnya di mana? Misalnya ada di variasi Garuda Sakti. Siap Garuda Sakti gitu. Jadi openingnya ada unsur PBB yang dikreasikan. Enggak begini. Variasi siap Jaya. Kan enggak ada unsur PBB-nya. Benar gak? Jadi openingnya juga tetap dipakaikan unsur PBB yang dikreasikan, ya.
Itu untuk opening penilaiannya. Jadi jangan cuma gini, variasi siap jaya. Udah gerakannya gitu doang. Ya jangan, tapi dikasih gerakan lain. Bisa ya, paham ya? Oke, ini challenge-nya. Yang kedua, ada yang namanya dinamika gerakan. Jadi sebelum akan bahas semuanya nih ya, sebenarnya teman-teman akan adik-adikku sekalian, sebenarnya ini tuh udah digerakin semua sama para peserta, cuma nama-namanya nggak tahu. Itu ya, cuma ada yang kurang banyak. Itu. Jadi jangan berpikiran kalau lomba, saya dulu lomba sama juri itu menang, kenapa sama juri itu kalah ya? Enggak begitu konsepnya. Konsep perkembangan tuh nggak begitu, ya. Atau gini, Kang, kemarin saya lomba sama Akang menang, kok pas lomba sama Akang lagi kalah. Konsepnya nggak begitu. Bisa jadi ada lawan yang lebih padat, bisa jadi ada lawan yang lebih oke. Itu artinya apa? Pelatih harus berkembang terus, harus melihat strategi lawannya siapa. Benar nggak? Ya, jadi jangan sampai lomba cuma lomba, enggak. Lomba lawannya siapa, kalian deketin kalau bisa lebihin. Itu targetnya. Ya, jadi jangan berpikir, ih lomba sama juri ini mah kalah. Itu salah konsepnya. Ya, semuanya bisa berkembang, semuanya bisa jadi juara. Oke, karena saya jadi juara itu nggak langsung jadi juara, ada prosesnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat nih sama si Kang Julma ini formatnya banyak, format korbasi juga lebih dari ini malah. Ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Kalau misalnya sekarang belum maksimal, bisa jadi lomba berikutnya bisa memaksimalkan itu. Ya, jadi jangan kaget ya, sebenarnya teman-teman udah maki semua, cuma nama-namanya belum tahu. Oke, untuk tadi opening udah saya kasih gambaran ya. Yang kedua ada namanya dinamika gerakan. Dinamika gerakan di sini yang dinilai banyak. Yang pertama, pasukannya jangan kebanyakan pose. Bentar-bentar pose. Misalnya variasi, siap, jaya, lanjutkan, siap, sakti, lanjutkan. Nah, itu nggak dinamika, itu nggak dinamis. Jadi jangan kebanyakan pose. Posenya cukup di awal sama di akhir. Kan satu rangkaian. Benar gak? Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, peralihan gerakan. Jadi gerakannya jangan beatnya beat statis. Artinya enggak dari awal sampai akhir ketukannya kayak gitu. Enggak, kasih gerakan yang ketukannya berbeda. Contohnya apa? Masukin langkah perlahan, masukin langkah berlari. Itu kan temponya beda. Benar gak? Itu disebutnya dinamis. Ya, bagian dari dinamika. Kayak lagu kan musiknya gak dari awal sampai akhir. Benar gak? Dari mellow ada rap. Benar gak? Ada semakin naik pas ending dari akhir musiknya ada deng gitu. Ya, benar gak? Itu dinamis namanya. Ya, paham ya? Untuk ya, maaf belum potret. Oke, itu dinamika gitu ya. Jangan kebanyakan pose terus harus mengalir aja. Ya, harus mengalir terus gitu ya. Jadi jangan bentar-bentar pose, apalagi ada kalimat lanjutkan. Siap, lanjutkan. Siap, gerak, jangan. Itu nggak ada. Misalnya kalian lagi periksa kerapihan, terus ini lanjutkan, kan nggak begitu. Ya, bikin satu rangkaian dari awal sampai akhir. Ya, ini itu untuk dinamika gerakan. Terus yang ketiga ada yang namanya ragam gerakan. Ragam gerakan tahu ya? Ragam gerakan itu gerakannya nggak monoton, harus banyak. Kalau teman-teman ngasih langkah biasa, langkah tegak, langkah berlari, langkah perlahan gitu ya, tangannya dikreasikan, itu ragam geraknya udah banyak banget. Ya, tangannya dikreasiin. Mau sambil periksa kerapihan,
langkah perlahannya ada, periksa kerapihannya ada, benar nggak? Ada banyak, ya. Itu paham untuk ragam ya. Oke, yang keempat ada yang namanya volume. Volume itu atau eksplor lapangan, lapangannya dikuasai. Jangan gerakannya diam di tempat aja, istirahat sampai 20 kali misalnya. Ya, atau istirahat normal sampai 20, ayo ya. Tapi gerakannya, triknya ya, setelah abang-abang mulai, pasukannya kasih gerakan dulu di tempat 8 sampai 12 ketukan. Beda semua hadap kanan, tapi dikreasiin gitu ya. Setelah itu baru jalan, mau ke kanan atau ke kiri bebas. Misalnya langkah biasa dikreasiin tangannya, terus lanjut ke sana lagi, langkah perlahan, lanjut lagi, langkah tegak berlari, gitu ya. Bikin kotak lingkaran gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tuh kan pasukannya tengah, jangan diam di tengah. Ya, geser ke sini, main ke sini, keburu. Ya, kan gerakannya banyak, gerakannya berjalan, pasti keburu. Saya biasa kalau bikin keliling gini 1 menit 15 detik atau 1 menit bisa. Ya, udah uji coba ya. Saya udah uji coba masalahnya. Ya, jadi bisa ya. Itu volume, paham ya? Kalau volume itu penguasaan lapangan, mengeksplor lapangan. Itu. Yang kedua, ada unsur PBB. Ingat, di sini ada PBB murni, ada unsur PBB. Kalau PBB murni ini nih, variasi PBB murni. Itu kan suka ada yang variasinya cuma rencang kanan, terus ada kanan rencang depan, atau akan tegak doang gitu. Itu PBB murni, bukan unsur PBB. Unsur PBB itu bagian kecil dari PBB. Ya, misalnya saya pengen rencang kanan, digayain, rencang kanan sambil geser misalnya, digaya-gayain. Ya, padahal cuma mau nunjukin rencang kanan sama ngegeser. Kan jadi seni. Benar gak? Ya, jadi jangan rencang kanannya cuma gini lagi. Terus ada kanan, rencang depan terus. Itu benar, unsur PBB-nya gede, tapi ragam gerakannya sedikit, kecil. Ya karena gak dikreasikan. Gitu ya, paham ya? Terus teman-teman suka ada yang periksa kerapihannya, periksa kerapihan beneran dari bawah sampai akhir. Itu kan 23 ketukan, lama banget, bener gak? Tadi aja cukup dari ke bawah, udah ambil 8 atau 6. Gak usah banyak-banyak dari awal sampai akhir. Terus ganti-gantian lagi, yang ganjil dulu bawah, terus baru yang genap. Itu lama banget, ya, lama banget. Waktunya habis di situ. Ya, jadi atau periksa kerapihannya mau sambil apa? Mau sambil langkah perlahan ya tadi. Gitu ya. Bebas. Ya, yang penting dikombinasikan gitu ya. Itu untuk unsur PBB. Kemudian ada tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan di sini bukan gerakan salto atau gerakan hormat sambil kaki kanannya ke atas kepala belakang. Enggak. Tingkat kesulitan di sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Abang Tete kalau latihan tiap hari mau lembak, betul? Pagi, siang, sore, betul? Kenapa latihan? Supaya rapi, supaya kompak, gitu kan? Itu sulit banget, ya. Jadi gerakan yang sulit itu bukannya langkah tegak langsung sprint, enggak, ya. Atau kamu lagi langkah perlahan langsung salto, itu sulit loh kan? Bukan itu sulitnya di paskibra. Sulitnya itu kompak, rapi, detail. Tahu detail? Detail itu posisi tangan sama semua, kayak hormat, jalan tempatnya sama semua. Meskipun variasi ini ada jalan tempat ada sedikit. Dan itu mah nggak detail tuh, ya. Detail itu jalan tempatnya kan orang-orang ada aja, tapi saking variasi dikejar-kejar sama waktu dan bersih. Itu nggak detail. Hormat itu nggak detail. Ya, detail itu memposisikan sesuai dengan aturannya. Sama semua detail, ya.
Paham ya? Untuk kesulitan ya. Jadi tingkat kesulitan gerakan itu bukannya langkah tegak langsung salto atau langsung split, nggak ada. Ya, itu bukan sulit, bukan ranah kita. Ya, bukan ranah kita ini. Yang salto bukan ya. Oke, berikutnya kreativitas. Tema. Mungkin ini saya lomba yang kedua di Bandung ya. Daerah Bandung ya. Kemarin di IGIT dan saya evaluasi ya, ngasih gambaran untuk tema. Kebanyakan teman-teman masih menggunakan kata-kata ungkapan aja, sehingga temanya nggak beralur. Ya, maaf contoh gini, bercerita tentang Cakar Garuda misalnya ya. Dari awal sampai akhir itu berarti ngomongin tentang kesaktian Cakar Garuda terus, nggak bisa dikembangkan. Sekarang saya kasih trik ya, untuk tema. Kalau teman-teman mau bercerita tentang tokoh atau tragedi, itu mudah sekali dibikin beralur ceritanya. Karena sekarang udah mulai masuk ya seni-seni teatrikal atau sejarah gitu. Yang penting jangan ada gerakan napuk. Ya, pernah ada ya ngelihat lomba temanya tema kejahatan. Ya, hari ini cabuk orangnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya si anaknya sudah diinjak begini, jadi itu jangan ya. Kebayang nggak kalau yang dicabuk itu gerakannya salahnya 4 kali, jadi selama latihannya dicabukin betul ya, kesian nggak? Kebayang nggak orang tuanya yang nonton, aduh gini anak akhirnya nggak dicabuk teh gitu ya, benar nggak? Ada yang diinjak atau yang digerak gitu, bayangin latihannya salah terus, berarti terus-terusan dibertak-bertak anak orang ya, atau diinjak-injak karunya ya. Jangan, cari visualisasinya yang masih sopan gitu ya. Jadi jangan anak orang diinjak tuh dicabuk gitu ya. Bayangin kalau seminggu latihan pagi siang sore, latihan papor udah puluhan kali itu puluhan kali itu dicabukin anak orang ya. Jadi jangan ya, menyesuaikan aja. Oke, kita kembali ke tema. Kalau misalnya mau beralur, akan kasih trik. Kalau mau bercerita tentang tragedi, misalnya tragedi meletusnya Gunung Merapi, berarti divariasi dia cerita tentang daerahnya dulu, daerah lokasi adanya keindahan di Gunung Merapi sebelum meletus. Nanti pas diformasi baru cerita tragedinya, gitu. Atau bercerita tentang Palagan Ambarawa si Jenderal Sudirman, ya. Berarti divariasi dia bercerita tentang apa? Jenderal Sudirmannya dulu, tokohnya dimunculin. Berdiri si Jenderal Sudirman dia kan pahlawan, ya. Tapi gerakannya yang menyesuaikan yang gagah-gagah, gitu ya. Nanti dari variasi sudah Jenderal Sudirman muncul, baru diformasi apa? Tragedinya perang Palagan Ambarawa, gitu. Kan saya mau bercerita tentang Gajah Mada, boleh. Berarti diformasinya Gajah Mada, diceritain tentang Gajah Mada, divariasinya apa? Kerajaannya Majapahit diceritain di situ, ya. Itu biar beralur. Nanti teman-teman kuncinya gini ya. Kalau mau bercerita tokoh, divariasi cerita tentang asal muasalnya. Kalau seumpamanya di belakangnya formasi mau cerita tragedi, berarti divariasi cerita tentang tokohnya. Itu pasti nilai temanya beralurnya gede, ya. Karena beralur bisa dikembangkan. Gitu challenge-nya ya, biar teman-teman nanti kalau lomba keluar ada yang kenal, dia baru apa? Cuk Nyadi, keren ya, gitu. Jadi ada temanya yang dia bawa, ya. Itu untuk kreativitas, untuk ekspresi pembawaan. Kalau mau gagah sekalian. Kemarin saya sempat temuin ada yang bercerita tentang tsunami dan Gunung Merapi meletus, tapi ekspresinya gimana? Gunung Merapi. Padahal itu banyak korban yang dia ceritain, tapi gayanya gaya jagoan. Nyuruh nggak? Enggak. Kan dia lagi menderita, ya. Jadi tragedinya gak usah gaya-gaya jagoan. Apalagi tsunami, gaya-gayanya seperti jagoan itu salah, ya. Bukan salah, tidak sesuai. Oke, untuk ekspresi wajahnya, ya.
Terus penjiwaannya kalau mau gagah sekalian, kalau mau nyanyi sekalian. Kadang-kadang ada yang nyanyi satu orang gak apa gitu, umat kami terhukum berjulang cium ya. Jangan ya, itu untuk ekspresi dan pembawaannya ya. Untuk variasi aman ya, udah terbuka ya. Maksudnya teman-teman jangan kaget. Padahal nilai-nilai ini nilainya objektif, enggak secara global. Zaman saya dulu secara global, cuma kerapihan, kekompakan, semangat, unsur PDB, udah ya bener gak? Sekarang mau ganti supaya karena orang udah pada berkreasi. Masa saya contohnya gini, seorang penyanyi, ada 2 orang siswa suruh nyanyinya lagu Indonesia, ada lagu-lagu nasional dengan berkibarlah di tempat aja, udah tangannya gini-gini doang. Tapi ada yang lagu nyanyinya sambil genre baru, tetap lagu nasional, berkibarlah sambil bergerak sana, bergerak sini. Yang keren yang mana? Yang bergerak kan? Sama seperti itu. Ya, jadi kita jangan sampai stuck di tempat aja. Gitu, ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, berikutnya kita langsung ke formasi ya. Oke, di formasi itu ada dinamika struktur. Kalau di variasi dinamika gerakan. Ya, kalau di formasi namanya dinamika struktur. Proses perubahan bentuk artinya. Struktur itu terdiri dari komponen. Komponen di barisan itu siapa? Personilnya. Personilnya ada berapa? Ada yang 12, ada yang 15. Ini 15 semua? Kak? 54 ya, berarti ada yang 12, ada yang 15. Jadi komponennya itu ya, dan harus terstruktur, gerakannya harus terpola, gitu ya. Nah, terus dinamika struktur masih ada teman-teman yang melakukan hanya satu perubahan, yaitu pencerminan. Tahu pencerminan? Pencerminan itu mirror. Sak kanan sama sak kiri pasti sama gerakannya, betul gak? Ya, jaraknya ke sana 4, kamu ke sana 4 gitu. Pasti sama, itu namanya pencerminan. Ya, kalau bisa ditambahkan lagi dinamika strukturnya. Jadi jangan terpusat pada dinamika struktur pencerminan, karena itu cuma satu gerakan yang dihitungnya. Kalau mau triknya buka formasi, jalan, teman-teman ganti arah dulu ke sana semua nih, 15 orang. Tapi sambil merubah bentuk. Misalnya merubah bentuk jadi jajar ginjal, langsung digabung sama hadap sana jadi piramida. Jalan lagi ke sana jadi pesawat, baru ke tengah lagi jadi misalnya lingkaran atau jadi persegi panjang yang lurus, boleh bebas. Itu ada berapa jadi? Ada berapa bentuk? Banyak kan? Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan buka formasi jalan, selalu ada yang center di tengah. Benar gak? Kerjanya ngapain? Jalan di tempat sampai 30. Benar gak? Benar gak? Nanti jangan ya. Jadi ada yang gitu. Masih ada, mudah-mudahan ke depannya jangan. Ya, jadi jangan sampai pas berapa jalan, yang tengahnya kerjaan jalan di kepala saja. Terus kadang-kadang bisa rapihan gitu. Udah dari awal sampai akhir pas kurangan kayaknya kita bisa nyampe dan 4 doi gitu. Ada ya? Jangan ya. Itu namanya pencerminan ya. Bukan jangan ditambahin lagi. Bukan ditambahin lagi jalan tempatnya ya, tapi dinamika strukturnya ditambahin lagi. Oke. Berikutnya ragam gerakan. Kang, ragam gerakan di formasi bagaimana? Nah, selama formasi jangan sampai kalian gerakannya cuma diubah ini. Itu ragam gerakannya nggak ada. Diisi pakai lencang depan, hormat, istirahat, gitu sambil jalan, ya, atau sambil berusaha latihan sambil jalan, gitu. Jadi jangan diem aja begini. Enggak, ya, diisi ragam gerakannya, ya. Terus tingkat kesulitan di sini dilihat dari dinamika struktur. Kalau seumpama ini cuma bawa pencerminan doang, itu tingkat sulitnya itu sangat mudah ya. Tapi kalau dinamika strukturnya banyak, pasti sulit itu, ya, polanya. Oke, kemudian bentuk akhir formasi. Setelah melakukan dinamika struktur,
Jangan langsung ke bentuk formasinya sambil jalan.